Ya, enggak ada istilah untuk kurban mustahik. Kadang-kala banyak sekali pengumuman kita siap menerima kurban dan menyalurkannya kepada mustahik. Mustahik itu artinya yang berhak. Tidak ada yang berhak, semuanya berhak. Yang kurban saja berhak untuk makannya. Karena itu punya Allah. Ya, itu punya Allah, silakan dimakan oleh kalian. Allah memang hidangkan buat kita. Jadi boleh orang yang kurban makannya. Ada yang bertanya, Ustaz, kita kalau lebaran Idul Adha biasanya ngumpul keluarga, terus kita nyembelih kurban, kita makan semua sama keluarga, boleh? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dan juga menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban, karena sebentar lagi kita akan masuk hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha adalah hari raya terbesar dalam Islam, ya, bukan Idul Fitri tapi Idul Adha. Kenapa? Karena ibadah yang disyariatkan lebih banyak dibandingkan Idul Fitri. Hari raya dalam Islam adalah mensyukuri karena berhasil ibadah. Idul Fitri karena kita berhasil puasa. Idul Adha karena berhasil melaksanakan haji bagi yang haji dan juga berhasil untuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban termasuk ibadah yang tertua dalam sejarah manusia. Berkali-kali saya menyampaikan bahwa kurban ibadah tertua dalam sejarah manusia. Sejak Nabi Adam alaihissalam sudah disyariatkan kurban. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita tentang anak Adam yang berkurban, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan wahai Muhammad tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil, yang berkurban. Fatuqabbala min ahadihima, kurban salah satu dari keduanya diterima, wa lam yutaqabbal minal akhar, sementara yang satu lagi tidak diterima. Yang diterima kurban dalam bentuk hewan ternak, yang tidak diterima kurban dalam bentuk hasil pertanian. Nah, itu yang pertama kali kurban dalam sejarah manusia. Dari sejak anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Setelah itu semua nabi rata-rata kurban. Semua nabi rata-rata kurban. Nabi Ibrahim hanya memperbaharui syariat kurban, ya, mengingatkan kembali tentang kurban. Jadi kurban itu turun-temurun dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Banyak sekali yang bertanya di masyarakat, Ustaz, saya belum akikah, apakah saya kurban? Kurban. Enggak usah pikirkan akikah lagi dah, ya. Akikah enggak usah dipikirkan kalau kita belum akikah. Kalau kita punya anak baru lahir, baru pikirkan akikah. Lah Ustaz, akikah itu bukan wajib, bukan. Kurban lebih utama dibandingkan akikah. Kurban syariat nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam turun-temurun sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun akikah itu kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah yang diluruskan oleh Nabi. Makanya nabi-nabi terdahulu enggak ada syariat akikah.
Jadi itu kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Dulu orang Arab di masa jahiliyah, kalau ada yang lahir, disembelihkan kambing. Buat apa? Ngambil darahnya, diusapkan ke kepala bayi, supaya bayinya terjauh dari godaan jin. Saat Nabi datang, Nabi luruskan, enggak boleh dikotorin kepalanya, bersihkan, cukur kepalanya. Daging kambingnya dimakan. Nah, orang dahulu di masa jahiliyah enggak dimakan, mereka persembahkan untuk patung. Nah, Nabi dalam rangka meluruskan akikah, makanya tidak ada di dalam syariat-syariat sebelumnya. Makanya ulama ada dua pendapat terkait dengan akikah. Satu mengatakan disyariatkan, satu lagi mengatakan tidak. Mayoritas ulama mengatakan disyariatkan, tetap disunnahkan. Kenapa? Karena Nabi pernah mengakikahkan Hasan dan Husain. Tapi Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain dalam rangka mencontohkan yang mana yang benar. Begini nih caranya benar, enggak usah dikotor-kotorin kepala bayi. Ya, kita sembelih, makan kata Nabi, bukan dipersembahkan kepada patung. Nah, itu Nabi dalam rangka meluruskan. Makanya umat terdahulu tidak ada syariat akikah, yang ada di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Syafi'i termasuk yang mensunnahkan. Mazhab Hanafi mengatakan tidak disunnahkan sama sekali akikah, karena Nabi bukan dalam rangka mensyariatkan, tapi dalam rangka meluruskan keyakinan yang salah. Tapi kalau kurban, dari sejak Nabi Adam sudah ada kurban. Kurban itu sendiri di sini, kurban artinya dekat. Kurban artinya dekat. Kenapa dinamakan dengan kurban? Karena hanya orang yang dekat dengan Allah yang mau berkurban. Kalau kita dekat dengan sesuatu atau dengan seseorang, apapun yang dia minta kita kurbankan. Apapun yang kita minta kita kurbankan. Istri kita minta, "Mas, tolong beliin saya kalung 3 gram aja." Oh, 10 gram pun kita beliin. Karena apa? Karena kita cinta. Nah, bukti kita cinta sama Allah, kurban sekarang. Bukti kita cinta sama Allah, kurban. Kurban itu, ini banyak kesalahan di masyarakat juga. Kurban itu persembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Persembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kesalahan di masyarakat, mereka memahami kurban itu intinya bagi-bagi daging. Kalau bagi-bagi, kenapa enggak dibagiin uang? Jadi bukan intinya bagi-bagi, bukan. Intinya adalah kita mempersembahkan kambing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersembahkan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima. Allah terima pada hari raya Idul Adha. Ayo, siapa yang mau kurban, mau memperdekatkan diri kepadaku, ayo sembelih seekor hewan ternak, kata Allah. Ayo kita sembelih semua. Setelah disembelih, silakan kalian makan. Allah mau hidangkan untuk kita. Makanya hari raya Idul Adha, sunnah kita jangan makan dulu. Kenapa? Karena Allah mau hidangkan daging. Hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah mau mempersembahkan hewan kurban kepada Allah pada hari raya Idul Adha. Itu hewan mau dihidangkan sama Allah kepada kita. Jadi itu hidangan Allah, bukan pemberian orang yang kurban, bukan. Orang kurban mempersembahkan kepada Allah, Allah hidangkan kepada kita. Makanya sunnah jangan makan dulu. Kenapa sunnah jangan makan dulu pada hari raya Idul Adha? Supaya kita menyantap hidangan Allah dengan lahap. Kita dalam kondisi lapar. Nah, ini kadang-kala banyak orang salah paham, menganggap bahwa gak makan itu namanya puasa. Bukan, haram puasa. Supaya kita nyantap kurban dengan lahap. Jadi sunnahnya itu setelah sholat langsung kita sembelih dan kita masak hewan kurban tadi, dan kita santap paginya adalah dengan hewan kurban, bukan dengan bubur ayam, bukan, ya. Orang banyak yang enggak faham, ya, kenapa kita enggak makan dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, di mana Buraidah mengatakan, "Kana Rasulullah la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul." Nabi tidak pergi untuk salat hari raya Idul Fitri sampai makan dulu. Kenapa makan dulu? Supaya beda dengan Ramadan. Ramadan enggak makan, sekarang makan. Wala ya'kul yaumal adha,
tidak makan di hari raya Idul Adha hatta yarji'a, sampai kembali ke rumahnya, fayakul min udhiyatihi, dan makan santapan paginya dengan kurban. Itu sunnahnya. Jadi kenapa kita enggak makan? Supaya kita nyembelih kurban dulu dan kita nyantap paginya dengan hewan kurban, bukan bubur ayam. Kenapa? Karena Allah mau hidangkan kepada kita. Kalau ada yang ngundang, Pak, besok sarapan pagi di rumah saya, jangan makan di rumah, Pak ya. Kita datang ke tempat undangan, enggak makan. Loh, kenapa enggak makan? Udah makan di rumah, tersinggung enggak, Pak? Yang ngundang, udah dibilangin jangan makan dulu, supaya santapan saya ada yang makannya gitu kan. Jadi itu tujuan kita enggak makan dulu. Nah ini kadang-kadang kebanyakan masjid ya di Indonesia. Kalau di Arab enggak. Saya 18 tahun di Arab, orang nyembelih selalu habis sholat. Orang nyembelih selalu habis sholat dan langsung dibakar habis sholat juga. Langsung disantap habis sholat. Kalau di Indonesia saya enggak tahu, di Masjid Asy-Syarif jam 11 pagi baru ya, jam 11 siang ya. Mau kita nyembelih kurban nanti jam 11 siang, Pak. Gimana kita mau sarapan dengan kurbannya? Kita sunnahnya adalah makan hewan kurban hari itu. Jangan makan yang lain. Allah mau hidangkan sesuatu, kita santap yang itu. Kata Allah, jangan makan dulu. Ya, aku mau hidangkan sesuatu. Kenapa? Hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku mau mempersembahkan hewan kurban, dan aku mau hidangkan buat kalian. Aku mau hidangkan buat kalian. Jangan makan dulu. Allah mau ngasih sesuatu kepada kita. Jadi itu kurban. Ya, kurban hidangan Allah Subhanahu wa taala. Hidangan Allah. Sunnah kita makan hewan kurban. Makruh kita tolak hewan kurban. Banyak kadang-kadang sebagian orang, Pak, oh maaf, jangan dikasih saya kasih yang lain aja. Jangan ditolak, itu hidangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sekaya apapun kita, tawaduk di hadapan Allah, Allah kasih sesuatu kepada kita, kita terima. Bila perlu kita panggil juru masak yang paling canggih, ini aku dikasih sama Allah, tolong masakin seenak mungkin, aku mau nyantapnya dengan selahap mungkin. Itu sunnahnya. Semakin lahap kita nyantap hewan kurban, maka semakin besar pahalanya dan semakin besar pahala orang yang berkurban. Jadi kita hari raya Idul Adha usahakan jangan makan yang lain kecuali hewan kurban. Jangan makan yang lain kecuali hewan kurban, karena hari itu Allah mau hidangkan kepada kita. Jadi kurban artinya dekat. Secara istilah adalah hewan ternak, binatang ternak, unta, sapi, kerbau atau kambing domba. Binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi dari kurban. Binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di situ bagi-bagi daging, enggak ada kalimat bagi-bagi daging, ya. Dagingnya mau dibagikan, enggak dibagikan, enggak ada masalah. Kurban tetap sah. Kurban itu kita nyembelih hewan ternak, kita persembahkan kepada Allah. Itu adalah definisi dari kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah yang berharga berupa hewan ternak. Mau kambing, mau sapi, mau onta, semuanya insya-Allah boleh. Pada hari raya Idul Adha, kalau enggak bisa, masih ada 3 hari, hari-hari tasyrik masih boleh. Semakin cepat kita sembelih, maka semakin baik. Semakin cepat hewan kurban itu kita sembelih, maka semakin baik. Jadi kalau habis sholat langsung sembelih, lebih baik daripada nunggu jam 11. Jam 11 lebih baik daripada nunggu jam 5. Jam 5 lebih baik daripada nunggu besoknya. Besoknya lebih baik daripada besoknya lagi. Semakin cepat maka semakin baik. Makanya sunnah. Bagi yang mau kurban, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Sunnah ya, jangan motong kuku ya. Jadi sunnah. Kenapa disunnahkan? Kenapa disunnahkan tidak motong kuku, Pak? Supaya cepat nyembelih kurbannya. Risih kita udah. Ini kuku semakin panjang nih. Ayo cepat sembelih supaya saya bisa motong kuku, gitu kan? Sama dengan haji. Haji haram motong kuku, motong rambut. Supaya apa? Supaya cepat selesaikan hajinya. Jangan ente tunda-tunda, tawaf, segera tawaf. Segera tawaf. Hari raya Idul Adha langsung tawaf.
langsung berangkat ke Mekah, tawaf sa'i, potong rambut, selesai tahallul. Supaya cepat selesai. Jadi kenapa dilarang motong kuku, motong rambut? Ustaz, apa hikmahnya dilarang motong rambut, motong kuku gitu kan? Kalau kita mau kurban, supaya cepat ente sembelih kurbannya. Karena ente risih, udah 10 hari ente enggak nyembelih, ente enggak motong kuku. Risih supaya cepat. Semakin panjang nih kuku ente, ayo cepetan sembelih, gitu kan? Jadi itu kenapa dilarang, ya? Kenapa dilarang kita motong rambut, motong kuku? Sama dengan haji. Haji juga, ya, enggak boleh kita tahallul, ya, enggak boleh kita motong rambut, motong kuku sampai tahallul, sampai selesai. Ayo cepat selesaikan hajinya. Jangan ditunda-tunda, ya. Karena kurban sama haji itu dua ibadah yang enggak boleh dibatalkan. Harus tuntas sampai selesai. Enggak boleh dibatalkan, Pak. Kalau batal di tengah jalan, ganti, ya, harus ganti. Haji batal, wajib haji lagi tahun depan. Kurban batal, ganti lagi, beli lagi kambingnya. Ada yang nanya, Ustaz, yang mana yang lebih baik, Ustaz? Kurban kita sembelih di sini atau kita kirim ke Irian? Sembelih di sini, sunnahnya itu. Loh, kalau kita emang sah di sana disembelihnya? Yakin sah? Karena kalau nggak sah wajib ganti, karena nggak boleh dibatalkan. Kalau nggak sah, kita kirim ke Irian, kita kirim ke Maluku misalnya, kemana, ke daerah-daerah pelosok, kita kirim ke Palestina. Yakin sah kurbannya? Kalau nggak sah, wajib ganti karena nggak boleh dibatalkan. Nah itu kurban. Kurban sama haji nggak boleh dibatalkan. Makanya harus cepat, segera, secepat mungkin. Jadi Ustadz, gimana itu lembaga-lembaga banyak kirim-kirim kurban? Harusnya bukan kurban yang dikirim, bukan hewan ternak utuh yang dikirim, tapi dagingnya. Kita sembelih di sini, dagingnya dipotong, dikirimkan, udah jadi kurban. Kalau udah disembelih, udah selesai kurban, udah selesai. Kalau udah disembelih, udah selesai kurbannya. Sekarang ke dagingnya silakan dikirim. Itu harusnya, bukan utuh, bukan. Bukan kita kirim utuh, bukan. Kalau kita kirim utuh, emang di sana disembelih atas nama ente? Belum tentu. Emang ente nyaksikan, memang dia nyembelih Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ini kurbannya si Muhammad yang ada di BSD? Bukan. Belum tentu juga mereka sembelih seperti itu. Enggak boleh dibatalkan kurban. Kurban bukan intinya bagi-bagi daging. Ente sembelih, persembahkan kepada Allah, habis itu dagingnya siapa aja boleh makannya. Ente mau makan sendiri boleh, mau dikirim lebih baik lagi, diajak orang makan lebih baik lagi, gitu kan? Jadi itu kurban. Definisi kurban, tidak ada bagi-bagi daging. Ya, hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi-bagi tidak syarat. Tidak disyaratkan. Habis disembelih, ente mau makan sendiri silakan. Bagi-bagi lebih bagus lagi. Semakin banyak yang menikmati maka semakin baik. Ustaz, orang non muslim ikut makan boleh, karena itu sudah punya Allah, bukan punya ente lagi. Ya, ente enggak berhak melarang-larang orang makannya. Siapapun itu punya Allah, sudah ente persembahkan kepada Allah, siapapun boleh makannya. Nah itu kurban. Jadi kurban artinya dekat. Keutamaan kurban banyak sekali dalam Al-Qur'an. Seabrek-abrek ayat terkait dengan kurban di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sungguh kata Allah, kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika, bagaimana bersyukurnya? Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Jadi menyembelih kurban bagian daripada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam kondisi Covid, banyak yang kena Covid, banyak yang meninggal gara-gara Covid, kita alhamdulillah masih selamat. Ya, Allah bisa cabut kapanpun, ya. Kapanpun bisa cabut Allah nyawa kita, ya. Allah bisa cabut nikmat dari kita, ya. Kita ginjal masih sehat, jantung masih sehat, alhamdulillah, badan masih segar, bisa datang ke masjid. Ayo syukuri atas nikmat Allah, kita kurbankan sesuatu. Dulu waktu saya di Arab, susah nyari orang enggak kurban. Susah nyari orang enggak kurban. Jadi hampir semua orang kurban. Di Maroko itu 30 juta penduduknya. Hewan kurban yang disembelih, silakan baca di berita-berita. 6 juta kambing setiap hari raya Idul Adha. 6 juta. 6 juta dari 30 juta.
berarti setiap 5 orang 1 kambing, 1 keluarga 1 memang. Hampir semua orang, semua keluarga, hampir semua keluarga itu kurban. Kenapa? Kalau enggak kurban dianggap enggak lebaran. Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang punya keluasan rezeki walam yudhi, enggak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Sekali-kali jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah. Siapa yang punya keluasan rezeki tidak berkurban, sekali-kali jangan dekati tempat salat kami. Itu ancaman benar. Makanya mazhab Hanafi yang mengatakan akikah tidak disyariatkan, mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Mazhab Hanafi yang tadi mengatakan akikah tidak disyariatkan, kenapa? Karena bukan Nabi dalam rangka mensyariatkan, Nabi dalam rangka meluruskan. Tapi kalau kurban dia mengatakan wajib bagi yang mampu. Itu mazhab Hanafi. Jadi kurban bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan kurban Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj bahwa kurban bukti kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita termasuk orang yang bertakwa, berhak masuk surga tanpa hisab. Langsung, enggak ditimbang lagi amal ente kalau ente sudah termasuk orang bertakwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak penting bagi Allah, Allah enggak membutuhkan darah dan daging kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah butuhkan, yang Allah inginkan adalah sifat takwa yang menyebabkan kalian berkurban. Sifat takwa. Kalau kita sudah termasuk orang bertakwa, masuk surga tanpa dihisap lagi, enggak ditimbang-timbang amal ente. Kalau bertakwa, ya. Uiddat lil muttaqin, karena surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi sifat takwa. Jadi kalau orang berkurban, bukti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belum termasuk orang bertakwa, berat mau berkurban. Kita bisa ngetes takwa kita kepada Allah di saat Idul Adha nanti. Hadis anjuran berkurban, Rasulullah dalam hadis pernah bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amal yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha daripada berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Di hari kiamat nanti kurban kita akan dihadirkan oleh Allah. Dihadirkan oleh Allah dengan tanduknya, bulunya, kulitnya. Wa inna dam la yaqa' min Allah bimakarin qabla an yaqa' 'alal ard fatayyibu biha nafsan. Setiap tetes darahnya itu akan ngampuni dosa. Jadi setiap tetes darahnya akan ngampuni dosa. Jadi banyak manfaatnya. Yang pertama adalah bahwa itu adalah amal yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, kalau paling dicintai Allah berarti mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai Allah, maka berarti apapun yang kita inginkan Allah akan dengar. Apapun yang kita keluhkan Allah akan dengar. Ya, karena kita dicintai. Siapapun yang dicintai maka didengar sama orang yang mencintai. Ya. Jadi ibu-ibu merasa dicintai sama suaminya, suaminya akan dengar. Ngomong apa aja, minta apa aja dikasih sama dia, ya. Nah, itulah orang yang dicintai. Yang kedua, bahwa di hari kiamat hewan kurban kita akan dihadirkan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, akulah kurban si fulan, bukti dia dekat dengan engkau. Jadi kalau kita sering berkurban, dan Nabi setiap tahun Nabi kurban, enggak pernah Nabi enggak kurban. Yang ketiga, setiap tetes darahnya akan ngampuni dosa. Hukum kurban, mayoritas ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Sunnah itu ada dua, sunnah ditekankan, sunnah tidak ditekankan. Sunnah yang ditekankan adalah sunnah yang rutin Nabi melakukannya. Itu muakkad namanya, rutin. Sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan, tidak rutin Nabi lakukan. Kadang Nabi lakukan, kadang tidak. Itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mazhab Hanafi, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, ini beda pendapat antara dua ulama, ya. Tapi ulama sepakat kurban disyariatkan. Kurban disyariatkan. Ulama sepakat disyariatkan, hanya beda dalam menentukan hukumnya. Mayoritas ulama sunnah muakkadah, mazhab Hanafi mengatakan wajib. Syarat kurban pertama terkait dengan waktu. Waktu kurban yaitu hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Semakin cepat kita sembelih maka semakin baik, ya. Nanti kalau udah masuk hari raya Idul Adha, udah masuk bulan Dzulhijjah, siapkanlah kurban. Siapkanlah kurban.
Saat sudah beli kurban, langsung tandain. Kurban, nah ini kurban, hukum kurban tidak boleh ditukar hewannya sama sekali. Kalau kita udah beli, ini saya beli, mau kurban, enggak boleh ditukar, Pak. Karena kita sudah niatkan itu adalah kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kalau mau kurban, ya, itu hewan kurbannya itu digalungin sendal. Kalungin sendal. Supaya beda. Supaya beda dengan kambing yang lain, dikarungin sendal. Ditulis di sendalnya itu Muhammad, ya. Ada tulisan Muhammad. Kenapa dikalungin sendal, enggak dikalungin yang lain-lain gitu kan? Supaya beda. Karena kurban enggak boleh dibatalkan. Kalau seandainya kambing ini kabur, kita melihat ada kambing yang kabur dengan kalung sendal, tangkap. Karena itu hewan kurban. Hewan kurban kita sembelih atas nama orang yang ada di sendal tersebut namanya. Setelah disembelih, kita lumurin darah sendalnya, kita gantung. Supaya apa? Nanti pemiliknya nyari-nyari, loh itu sendal saya udah berlumuran darah, berarti udah disembelih. Ya Allah, terimalah kurbanku. Siapa aja yang nyembelihnya silakan, ya. Siapa aja yang nyembelihnya silakan. Yang penting tersembelih. Yang enggak boleh adalah tidak tersembelih. Enggak boleh tidak tersembelih. Nah, itu terkait dengan waktu. Jadi kurban, ya, enggak boleh dibatalkan, enggak boleh ditukar pun enggak boleh. Karena kita sudah niatkan itu adalah buat Allah Subhanahu wa taala. Terkait hewan yang tidak boleh, yang boleh disembelih, yaitu kambing, sapi atau unta. Kambing buat 1 orang, sapi buat 7 orang, unta buat 7 orang. Sebagian ulama mengatakan boleh buat 10 orang. Kalau kambing, ya, jadi kambing buat 1 orang, boleh kita gabungkan yang lain. Ya, boleh kita gabungkan keluarga kita yang wajib kita nafkahi. Ini kurban Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Rasulullah, ya, pernah berkorban atas nama diri beliau, keluarga dan umatnya. Boleh gabungkan, tapi nama yang disebut cuma 1. Kata Rasulullah, Allahumma hadhihi udhiyatu Muhammadin wa ummati Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, ini kurban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Jadi ya, boleh gabungkan yang lain, tapi nama yang disebut cuma 1. Kalau sapi buat 7 orang, masing-masing boleh gabungkan keluarganya. Unta juga buat 7 orang. Ustaz, kalau kurban tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama istri saya, tahun berikutnya atas nama anak-anak saya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apakah seperti itu Ustaz? Rasulullah selalu kurban atas nama Rasulullah. Keluarganya ngikut, otomatis dapat. Siapa yang wajib dinafkahi otomatis dapat ikut, ya. Jadi kalau atas nama istri, suami enggak dinafkahi oleh istri. Suami enggak dinafkahi oleh istri. Kecuali kalau kurbannya 2, 1 atas nama suami dan keluarganya 1 atas nama istri. Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Jadi yang digabungkan itu orang yang wajib dinafkahi. Kita gabungkan, ya. Jadi atas nama kepala keluarga. Enggak harus digilir-gilir, enggak. Insyaallah, ya, anggota keluarga itu ikut otomatis. Yang ketiga terkait dengan usia. Kalau kambing minimal 1 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, kalau unta minimal 5 tahun, ya. 5 tahun. Yang keempat terkait dengan hewan yang tidak boleh dikurbankan. Tidak boleh kita mengorbankan hewan yang terpotong dagingnya. Buntutnya terpotong, enggak boleh. Enggak boleh ada yang kurang, enggak boleh yang cacat. Tidak boleh yang terlalu kurus, ya. Tidak boleh yang terlalu kurus. Tidak boleh yang sakit, ya, enggak boleh. Jadi kita kurbankan adalah yang terbaik. Sebagaimana disebutkan, dhaha Rasulullah bikabsyaini amlahaini aqraraini saminaini dzabahahuma biyadihi wa qala bismillahi Allahu akbar. Nabi pernah kurban dengan 2 ekor kambing yang bagus, yang gemuk, yang mahal, ya. Dzabahahuma biyadihi, Nabi sembelih sendiri, wa qala bismillahi Allahu akbar, seraya mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Nah, ini syarat terkait dengan waktu. Nyembelihnya harus setelah sholat, enggak boleh sebelum sholat. Kalau dia nyembelih sebelum sholat, maka dia harus ganti dengan kambing yang lain. Nabi pernah suatu hari dalam hadis, Nabi habis sholat hari raya, Nabi melihat ada kambing yang sudah disembelih. Kata Nabi, man dzabaha qabla shalah falyadhbah makanaha syatan. Siapa yang nyembelihnya sebelum sholat, wajib ganti dengan kambing yang lain. Jadi kurban walaupun sunnah enggak boleh dibatalkan. Kalau salah, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya,
maka wajib ganti dengan kambing yang lain. Jadi Nabi mengatakan siapa yang nyembelih sebelum salat karena enggak sesuai syaratnya, ya. Siapa yang nyembelih sebelum salat falyadhbah makana hasyatan. Ganti dengan kambing yang lain. Jadi kurban enggak boleh dibatalkan. Nah ini masalahnya kalau kita kirim-kirim, ya. Makanya di Arab itu enggak ada istilahnya kurban dikirim. Dagingnya yang dikirim iya. Dagingnya yang dikirim iya. Tapi kalau kurbannya tidak, disembelih sendiri di depan kita sendiri, yakinkan bahwa itu tersembelih atas nama kita dan sah. Ya, nah ini banyak kalau di kita itu udah dikirim di sana, yakin disembelih di sana, yakin disembelih atas nama ente, gitu kan? Kenapa? Karena kalau nggak sah wajib ganti dengan kambing yang lain. Jadi ustadz yang dikirim-kirim itu berarti kita bantu orang kurban, bukan atas nama kita, ya, karena belum tentu disembelih atas nama kita. Jadi kita bantu orang lain kurban, ya. Banyak orang yang kurban kita bantu, boleh, nggak masalah, ya, boleh nggak masalah. Tapi ya untuk kurban kita sembelih di depan mata kita sendiri. Sunnah kita nyembelih sendiri. Kalau enggak bisa kita minta orang lain nyembelih dan kita menyaksikan. Sunnah kita menyaksikan. Syarat terkait hewan kurban sudah disebutkan tadi, sapi atau unta atau kambing, ya. Yang mana yang lebih baik? Mayoritas ulama mengatakan yang lebih baik adalah kambing. Kalau mazhab Syafi'i yang lebih baik adalah unta, nomor 2 sapi, nomor 3 adalah kambing, ya. Kenapa mayoritas ulama mengatakan kambing yang paling baik? Karena Rasulullah kurban selalu kambing. Kecuali menjelang wafat Rasulullah kurban dengan unta, dan Nabi tidak pernah kurban dengan sapi, ya. Jadi Nabi setiap tahun itu kurbannya dengan kambing. Kecuali menjelang wafat Rasulullah kurban dengan 100 ekor unta. Nah itu baru Rasulullah kurban dengan unta. Berdasarkan itu mayoritas ulama mengatakan kambing lebih baik. Yang kedua, dalil yang kedua, saat Ibrahim mengorbankan Ismail, Allah ganti dengan kambing, bukan Allah ganti dengan sapi, bukan Allah ganti dengan unta. Itu dalil madhab mayoritas ulama, jumhur ulama. Madhab Syafi'i mengatakan unta lebih baik, nomor 2 sapi, nomor 3 kambing. Dalilnya apa? Dalil tentang sholat Jumat. Siapa yang datang ke masjid pada hari Jumat di jam yang pertama sama saja dengan kurban unta. Yang datang di jam kedua sama saja dengan kurban sapi. Berarti unta lebih baik daripada sapi. Itu menurut mazhab Syafi'i, ya. Tapi menurut saya adalah itu bukan dalil tentang keutamaan, wallahu alam, ya. Kenapa? Karena kalau unta itu lebih besar, artinya, ya, lebih besar pahalanya. Sapi nomor 2, kambing nomor 3. Artinya kalau ente kurban sendirian dengan unta tentu lebih besar, ya. Kalau ente kurban dengan unta 10 orang, enggak, sama aja dengan kambing, ya. Sama aja dengan kambing. Korban berserikat, boleh enggak kita, ya, gabung unta, ya, bareng-bareng 7 orang, begitu juga sapi. Ini dibolehkan berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amarana Rasulullah an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Nabi memerintahkan kepada kami untuk bersama-sama berkurban. 1 unta sama 1 sapi untuk 7 orang. Jadi boleh, ya, boleh kita gabungkan 7 orang, yuk sapi, 1 sapi atau 1 unta dibolehkan. Syarat terkait dengan usia hewan kurban tadi sudah disebutkan, ya. Kalau kambing minimal setahun, kalau sapi minimal 2 tahun dan unta 7 tahun, ya, 5 tahun. Syarat terkait hewan yang tidak boleh dikurbankan, ya, itu tadi yang cacat nggak boleh, ya, yang terlalu kurus nggak boleh juga, yang sakit nggak boleh, ya. Ustadz, yang hamil, nah ini, ya, ini kadang-kadang di masyarakat banyak yang salah paham. Kurban katanya nggak boleh kecuali jantan, salah. Boleh jantan, boleh betina, boleh hamil juga boleh, ya, kalau memang nggak ada lagi yang lain. Yang penting usianya minimal setahun kalau kambing. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Tidak disyaratkan harus jantan. Ya, kalau jantan, habis jantan betina percuma, ya. Jadi habis jantan betina percuma. Jadi tidak disyaratkan harus jantan. Dan juga boleh kita kurbankan dengan yang hamil pun boleh, ya, kalau memang nggak ada lagi yang nggak hamil. Kalau ada yang nggak hamil, ya nggak hamil lebih baik, ya. Nggak ada lagi, ya silakan korbankan. Lah Ustadz, anaknya nggak masalah, anaknya dimakan juga.
Kata Nabi, ya, zakatul janin, zakatu ummih. Janinnya tadi ikut induknya. Induknya udah disembelih, berarti janinnya sudah disembelih. Kecuali kalau saat disembelih induknya kita bedel, tahu-tahu anaknya kabur. Nah ini baru, ya. Ini harus disembelih lagi berarti karena dia masih hidup. Tapi kalau dia udah mati, zakatul janin, zakatu ummih, kata Nabi. Ya, sembelih. Induknya disembelih, janinnya juga sama saja dengan sudah disembelih. Kalau dia dalam keadaan mati. Tapi biasanya mati ya kalau udah disembelih induknya. Cara penyembelihan, nah ini ya cara penyembelihan saya kira nggak perlu dibahas ya. Kalau onta itu nyembelihnya dalam keadaan berdiri. Nah ini nggak sama dengan nyembelih kambing. Kalau kambing terbaring, kalau onta berdiri. Berdiri diikat kakinya, kita berdiri di sebelahnya, siap dengan apa? Pedang yang tajam, langsung breds gitu ya. Nabi menjelang wafat Rasulullah kurban dengan 100 ekor unta. 60 unta Nabi sembelih sendiri. Padahal usia Rasulullah udah berapa? 63 tahun. 60 unta Nabi sembelih sendiri. 40 Nabi serahkan kepada Ali. Ya Ali, kata Rasulullah, sembelih 40-nya. Tukang jagal jangan diberikan apapun dari hewan kurban. Enggak boleh kita ngupah tukang jagal dengan apapun dari hewan kurban. Kenapa? Karena hewan kurban itu punya Allah, enggak boleh kita jadikan upah. Enggak punya hak kita jadikannya upah. Punya Allah Subhanahu wa taala. La tu'til jarzara syai'an, kata Nabi. Jangan berikan tukang jagal sedikit pun dari hewan kurban. Kadang-kala di masyarakat banyak sekali, "Mas, tolong sembelihkan kambing saya, kepalanya buat etik." Enggak boleh. Ya, jadi tukang jagal diupah dengan apa? Kita upah sendiri. Ini upah kamu 50.000. Saya minta kepalanya, tidak. Kepalanya punya Allah, enggak punya hak saya ngasih inti. Ya, enggak berhak saya jadikannya sebagai upah. Tidak boleh kita jadikan sebagai upah. Jadi itu terkait dengan ini. Ya, jadi nyembelih onta itu dalam posisi berdiri, kalau kambing dalam posisi terbaring. Ya, sama sapi juga terbaring. Terbaring hadap kiblat. Jadi Rasulullah itu selalu nyembelih sendiri. Baik kambing maupun unta, Rasulullah selalu nyembelih sendiri. Nah itu yang sunnah kita sembelih sendiri. Kalau nggak bisa kita sembelih sendiri, maka kita wakilkan kepada orang lain. Wakilkan kepada orang lain, ya. Kalau mau dikasih upah, kasih upah. Jangan kasih upah dari hewan kurban. Dan sunnah kita menyaksikan. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Fatimah putrinya, ya Fatimah, ishhadi udhiyataki. Ya Fatimah, saksikan kurbanmu, ya. Saksikan kurbanmu. Jadi sunnah kita nyaksikan. Jadi kalau kita sembelih di sini, kalau bisa kita sembelih sendiri, kalau enggak bisa kita wakilkan. Dan sunnah kita menyaksikan hewan kurban kita disembelih supaya yakin bahwa hewan kurban kita sudah tersembelih, ya, dan sah atas nama kurban kita. Jangan sampai nanti ya, kalau kita, Ustaz, kemarin ada yang nanya, Ustaz, saya biasanya dikurbankan, artinya disiapkan kurbannya oleh anak saya di kampung atas nama saya. Boleh, ya, nggak masalah, asalkan yakin disembelih atas nama kita. Nah ini kalau kita sembelih di tempat lain yang kita nggak kenal orangnya sama sekali, khawatir tidak disembelih atas nama kita, ya. Nah ini ya masalahnya kadang-kala banyak sekali lembaga-lembaga, yaitu dia kasih kambingnya saja, nih kasih kambing nih, sembelih atas nama saya, pokoknya sembelih dah. Nah ini nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harus jelas, ya, kalau kurban harus atas nama orang tertentu. Tidak bisa atas nama lembaga, tidak bisa atas nama orang yang nggak jelas. Harus jelas ini atas nama siapa. Kenapa? Karena pahalanya mau diberikan kepada orang yang berkurban. Nah itu disunnahkan. Jadi sunnah kita menyaksikan. Setelah disembelih, ya, setelah disembelih sunnah dimakan oleh yang kurban. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah oleh kalian yang berkurban dan kasih makan orang yang enggak mampu dan orang miskin. Jadi kita sunnah makannya, jangan enggak makannya. Ya, udah disembelih, kita persembahkan sama Allah, punya Allah sudah. Ayo makan oleh kalian. Siapa aja boleh makannya, muslim non muslim boleh makannya. Ya, kaya miskin boleh makan kurban tadi. Nah itu terkait dengan kurban, ya. Boleh nggak disimpan? Boleh. Boleh diawetkan? Boleh. Nabi dalam hadis mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah, ajak makan orang lain, waddakhiru, dan simpan.
Jadi boleh kita simpan, boleh kita awetkan dalam bentuk kaleng-kaleng ya, dan kita kirimkan, kita berikan cuma-cuma. Enggak boleh kita jual karena itu punya Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya? Ustaz, saya mau tanya ya, tentang masalah pembagian itu. Bagi yang kurban kambing ataupun sapi, apakah boleh dia mengambil yang istilahnya apa yang disebut empat yang diserahkan untuk yang punya, diambil satu, yaitu kaki atau hatinya itu? Siapa untuk yang kurbannya itu? Oh boleh. Jadi sisanya dibagikan kemana? Boleh ya. Jadi yang kurban boleh dia mau ngambil apa saja silakan ya. Jadi Allah perintahkan kepada yang kurban dulu makannya. Nabi juga merintahkan kepada fakulu minha, makanlah oleh kalian yang berkurban. Wa at'imu, habis itu kasih makan yang lain ya. Boleh dia makan hatinya, boleh mau makan dagingnya, pahanya, silakan ya. Enggak ada masalah. Ustaz dimakan semua sama yang kurban, boleh, enggak masalah juga. Karena itu punya Allah sudah. Siapapun boleh makannya. Jadi bukan zakat yang harus dibagikan, bukan. Ya enggak ada istilah untuk kurban mustahik. Kadang-kala banyak sekali pengumuman kita siap menerima kurban dan menyalurkannya kepada mustahik. Mustahik itu artinya yang berhak. Tidak ada yang berhak, semuanya berhak. Yang kurban saja berhak untuk makannya. Karena itu punya Allah. Ya, itu punya Allah, silakan dimakan oleh kalian. Allah memang hidangkan buat kita. Jadi boleh orang yang kurban makannya. Ada yang bertanya, Ustaz, kita kalau lebaran Idul Adha biasanya ngumpul keluarga. Terus kita nyembelih kurban, kita makan semua sama keluarga, boleh? Boleh. Enggak masalah enggak dibagikan. Enggak masalah enggak dibagikan. Itu punya Allah, silakan santap. Yang penting enggak boleh dibuang. Jangan sampai mubazir, karena itu punya Allah buat dimakan. Santap dengan lahap silakan. Ya, antar kalian keluarga. Kalau dulu saya di Maroko, tidak ada bagi-bagi kurban. Tidak ada bagi-bagi daging kurban. Kenapa? Karena orang semua kurban. Semua kurban, semua keluarga kurban. Jadi enggak ada lagi ya porsi untuk dibagikan. Ya, karena orang semuanya kurban. Tetangga semua ada kurban, ya enggak ada yang enggak kurban. Susah jadi enggak kurban. Jadi enggak ada istilah, kecuali kalau kita datang ke rumahnya dibakarin daging kurban, dijamu dengan daging kurban. Tapi kalau kita enggak datang, enggak, dimakan sendiri sama dia. Dimakan sendiri. Jadi sah. Tadi definisi kurban enggak ada bagi-bagi. Hewan kurban, hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tersebut dalam rangka mendekatkan, kita persembahkan kepada Allah. Ya Allah, ini aku persembahkan kepadamu. Setelah dipersembahkan, Allah terima, silakan makan, kata Allah. Silakan makan, aku hidangkan sekarang, ya. Jadi siapa aja boleh makannya. Jadi boleh yang kurban mau minta pahanya, mau minta hatinya, mau minta jantungnya, silakan, ya. Semuanya dibolehkan, wallahu a'lam. Satu mungkin satu pertanyaan atau dua. Mungkin ada satu perusahaan ingin memberikan kurban. Apakah perusahaan itu atas nama pemilik atau mungkin bisa atas nama perusahaan itu bagaimana yang pertama? Kadang-kadang kan ini perusahaan dari perusahaan ini. Nama perusahaannya atau nama pribadinya? Karena memang perusahaan itu didirikan mungkin dari beberapa orang. Yang kedua, dalam pendidikan biasa ada anak-anak itu mengumpulkan uang. Misalnya untuk satu kambing, anak-anak itu dididik untuk nabung satu kelas. Nah, setelah terkumpul dana, kemudian dibelikan kambing. Apakah atas nama satu anak yang diambil dari jumlah anak, ini dari ini? Atau boleh ini dari kelas ini? Kadang-kadang kan memang kurban itu kan dari sendiri ya. Tapi kadang-kadang ada kita lihat untuk mendidik anak-anak itu suka nabung kurban, untuk dana kurban gitu. Mungkin itu San. Oke, terima kasih ya. Jadi bagaimana hukumnya dengan kurban yang diberikan oleh perusahaan ya. Jadi tanya sama perusahaannya, ini kurban mau atas nama siapa? Ya. Jadi harus ada atas nama. Kalau nggak ada atas nama maka nggak dinamakan dengan kurban. Harus atas nama siapa? Karena pahalanya mau diberikan kepada orang tersebut. Ya, nggak ada orang haji nggak jelas atas nama siapa. Haji untuk dirinya atau haji buat orang lain. Orang lain siapa nama orangnya gitu kan? Karena pahalanya mau diberikan kepada orang tersebut. Jadi kurban dari perusahaan ya harus jelas itu atas nama siapa. Tinggal tanya saja sama
perusahaannya, ya. Tinggal sama perusahaannya, ini kurban siapa? Atas nama direkturnya, direktur utamanya, atau siapa, gitu kan? Atas nama direktur utama, tapi staf-stafnya dimasukin, boleh silakan. Tapi yang nama yang disebut cuma satu, ini kurban Ali dan staf-stafnya, gitu kan? Jadi boleh, tapi nama yang disebut cuma satu. Kalau untuk kambing, kalau sapi boleh sampai 7 nama. Ya. Nah ini baru ini kasus tahun ini Pak ya. Ada yang banyak lembaga zakat yang bertanya, Ustadz ada kurban, ya ini kurban dari dana haji Pak. Ya, ini nggak tahu apakah Masjid Asy-Syarif kebagian juga nggak ya, Ustadz. Jadi ada dana haji, ada kurban dari dana haji. Kalau dari dana haji berarti itu milik jamaah haji. Tanya sama jamaah hajinya, boleh nggak dijadikan kurban, gitu kan? Kalau boleh, alhamdulillah, ya. Harus izin karena itu uang mereka, nggak bisa kita kurbankan uang orang lain. Sama dengan perusahaan tadi, semua yang punya saham di perusahaan harus tahu semua dan mereka mengizinkan dan mereka tahu atas nama siapanya. Jadi jangan sampai samar-samar dananya. Boleh. Ada orang non muslim ngasih kambing, saya mau ikut kurban, boleh. Tapi tidak bisa atas nama orang non muslimnya. Dia nggak ada istilahnya kurban buat orang non muslim dan nggak ada pahala juga buat dia. Kalau kita mau atas nama kita minta izin sama dia, Pak, ini kurban gimana kalau atas nama ketua masjid saja, gitu kan? Oh ya silakan, boleh. Berarti dia nyumbang untuk ketua masjid atas nama dia, pahalanya dia kasihkan kepada ketua masjid, boleh silakan ya. Jadi boleh, tapi harus jelas itu atas nama siapa. Ya, jadi kemarin persis ya, banyak lembaga karena lembaga dana haji Pak yang mau dibagi-bagiin buat kurban, nggak bisa ya, kecuali jamaah haji tahu ya, jamaah haji tahu itu uang dari mana dulu ya, uangnya dari mana dulu harus jelas ya, harus jelas. Kalau dari jamaah haji ya harusnya digunakan untuk mengurangi biaya haji, harusnya bukan dipakai buat kurban ya, karena harus jelas juga kurban atas nama siapa ya, jangan sampai ini. Yang kedua, bagaimana dengan patungan kurban? Anak-anak disuruh patungan dia 100, 250 gitu kan ya. Boleh, tapi dengan sukarela, jangan diwajibkan. Boleh dengan sukarela untuk membantu ya gurunya berkurban. Jadi atas nama guru lebih baik. Atas nama guru. Jadi setiap kelas, ini kelas A, 1A gitu kan ya. Jadi atas nama kurbannya atas nama wali kelasnya. Ya, jadi atas nama wali kelasnya supaya ini. Jadi anak-anak membantu wali kelasnya untuk berkurban. Ya Allah, terimalah ini kurban ya Muhammad wali kelasnya tadi ya, dan murid-muridnya, gitu kan. Boleh digabungkan ya, murid-muridnya. Jadi Allah Maha tahu, biar Allah yang apa. Tapi kalau enggak atas nama salah satu, maka itu tidak dinamakan kurban, karena kambing buat satu orang cuman. Kambing buat satu orang, kalau sapi buat 7 orang. Jadi harus memenuhi syarat itu. Atas nama 1 orang kalau kambing, kalau sapi atas nama 7 orang ya. Kalau mau jadi kurban maka harus diatasnamakan siapa ya, atas nama gurunya, atas nama wali kelasnya ya. Yang lain silakan diikutkan saja ya, murid-muridnya, sebagaimana Nabi berkorban atas nama beliau dan keluarga serta umatnya, itu digabungkan ya. Jadi boleh digabungkan. Jadi itu juga sama dengan umat juga ya. Sama umat juga, jadi boleh digabungkan kurban Muhammad dan murid-muridnya. Jadi itu membantu orang lain berkurban. Kalau patungan itu membantu orang lain berkurban, boleh membantu, insya Allah dapat pahala juga ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khair Ustaz atas penyampaian ilmunya. Mohon pencerahannya tentang tadi supaya syah di bawah dibacakan nama-namanya. Kalau di kampung halaman saya itu kan sebelum menyembelih itu ada ngariung doa berjamaah gitu Ustaz. Apakah cukup saat itu dibacakan nama-namanya atau saat benar-benar mau menyembelih itu, yang mau menyembelih itu membaca lagi, benar-benar udah pegang itu alat-alat sembelihnya. Kemudian tolong pencerahannya juga yang fadilah kurban bahwa nanti akan menjadi kendaraan di surga, maksudnya bagaimana tuh Ustaz? Okay. Kemudian yang selanjutnya itu tentang akikoh, ini memang semangat ya, kita umat Islam senang mendapatkan rezeki. Ada hadis
al-gulamu murtahinun qabla biaqiqatihi. Ya. Bayi yang belum diakikoh seperti barang yang masih tergadai, maka kalau orang tua belum akikoh karena tidak mampu, maka yang anak tersebut kalau mampu akikoh diri sendiri sebagai bentuk membantu kepada orang tua, bakti pada orang tua. Itu mohon pencerahannya juga Ustaz. Syukran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan saya ingat ini yang pertama tadi apa tadi? Ya. Tentang yang masalah kurban atas nama tadi. Oke, atas nama. Jadi disebutnya di kapan? Ya, disebutnya kapan? Jadi atas namanya kapan? Kalau memang penerimanya enggak banyak, ya bisa disebut saat nyembelih, ya. Tapi kalau banyak ya setelah nyembelih, ya bisa jadi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, setelah disembelih langsung kita berdoa Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah ini kurban si A B C D. Jadi setelah sembelih. Setelah nyembelih ya langsung kita berdoa Allahumma taqabbal hadza min fulan bin fulan, ya. Boleh juga kita sebutkan sebelum kita nyembelih. Karena kalau pas nyembelih kan susah, ya. Susah pas nyembelih karena kita sibuk dengan nyembelih. Ya, boleh sebelum, boleh setelah, ya. Nabi pernah setelah kurban. Allahumma taqabbal hadhihi udhiyatu Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah terimalah ini kurban udah tersembelih, ya, atas nama Muhammad, keluarga dan umatnya. Jadi boleh sebelum, boleh setelah, ya. Yang kedua adalah tentang Akikah tadi. Akikah yang tergadai. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi, bahwa setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Artinya kan kita dapat nikmat yang berharga sekali. Ya, jadi Nabi menggunakan kalimat gadai. Jadi anak itu adalah nikmat yang sangat berharga sekali. Ya, Nabi samakan dengan gadai. Gadai itu kita bayar dulu baru boleh kita ambil gitu kan. Nah ini ya, jadi ente sudah dapat, ayo ente bayar sesuatu, ya, kasihkan sesuatu, persembahkan sesuatu dalam bentuk akikah, dalam bentuk akikah. Tapi itu tidak menunjukkan wajib, enggak, tidak menunjukkan wajib, ya. Jadi Nabi cuma mengumpamakan. Jadi karena anak itu sangat berharga sekali, sama dengan barang yang kita gadaikan sangat berharga di mata kita, dan di saat kita ngambil kasih sesuatu, gitu kan. Kasih sesuatu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan akikah. Saya enggak mengatakan bahwa akikah wajib. Akikah hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah, ya. Sunnahnya di bawah sunnah kurban. Tidak di atas sunnah kurban, enggak. Kurban itu syariat sejak Nabi Adam alaihissalam. Allah perintah. Kalau kurban tadi Allah perintah. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Allah perintahkan. Jadi kalau hadis tadi tidak dengan kalimat perintah. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Enggak ada dengan bentuk perintahnya. Kalau perintah itu akikahkan, nah ini baru perintah. Tapi enggak, Nabi menyebutkan setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tergadai itu ya artinya sesuatu yang berharga, sama dengan barang gadai berharga buat kita. Di saat kita ambil ya kita bayar sesuatu, gitu kan. Kita sudah dapat nikmat yang berharga, kita bayar sesuatu. Sangat dianjurkan. Jadi jangan mengatakan bahwa saya enggak mengatakan akikah itu enggak disunnahkan. Sunnah. Ya, kalau mazhab Syafi'i sunnah, tapi kalau mazhab Hanafi tidak disunnahkan. Mazhab Hanafi ulama masih ada dua pendapat terkait dengan akikah. Tapi kalau kurban ulama sepakat disyariatkan. Hanya bedanya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Jadi kalau mazhab Syafi'i akikah disunnahkan. Akikah disunnahkan, ya. Tapi boleh enggak seorang tidak akikah? Boleh, enggak ada masalah. Orang tuanya berdosa? Tidak berdosa. Orang tuanya tidak berdosa kalau dia tidak akikahin anaknya. Jadi bukan berarti kita harus akikah supaya orang tua kita selamat, enggak. Ya, tidak berdosa di saat tidak diakikahi. Wallahu a'lam. Baik, terakhir Dok. Assalamualaikum. Yang mana? Assalamualaikum. Yang kendaraan. Bagaimana dengan kendaraan? Wallahu a'lam. Saya tidak pernah mendengar hadis bahwa kurban kita akan jadi kendaraan, tapi kurban kita akan dihadirkan sebagai saksi, iya. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebaiknya kita berhenti memotong hukum atau tidak, apakah misalnya kita bayar sekarang nih, bulan sebelumnya kalau misalnya kita bayar sekarang, apakah langsung kita tidak boleh memotong Oke. rambut? Terus satu lagi, apakah boleh kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Oke, terima kasih ya. Jadi apakah kalau kita bayar sekarang ya kita sudah nggak boleh lagi motong kuku, motong rambut? Sebenarnya motong kuku, motong rambut itu bukan hukumnya haram, bukan. Ya, jadi bukan nggak boleh. Apakah sebaiknya? Karena hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan ya. Bukan artinya syarat ya. Jadi orang yang mau kurban boleh motong rambut, motong kuku. Cuman sebaiknya jangan ya. Nabi mengatakan idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum aydhahi falyumsik min sya'rihi wa adhafirihi. Kata Nabi, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, jadi bukan dari sekarang, bukan. Nanti dari bulan Dzulhijjah setelah diumumkan oleh pemerintah besok Dzulhijjah, nah itu baru berlaku hadisnya. Jika sudah masuk bulan Dzulhijjah, jika kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum. Nah ini menunjukkan bahwa enggak wajib ya. Wa arada ahadukum ayyudhahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Inilah dalil hadis yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa kurban tidak wajib ya. Dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik, maka jangan lakukan jangan potong, falyumsik min sya'rihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku ya. Nah itu jangan di situ bukan hukumnya haram, tapi hukumnya adalah makruh. Makruh kita potong rambut dan potong kuku sejak masuk bulan Dzulhijjah. Jadi sejak masuk bulan Dzulhijjah dan sejak kita ingin berkurban, baru dianggap ingin kalau kita sudah beli. Jadi itu ya. Kalau kita belum beli maka belum ya, baru berarti kepengen doang ya. Jadi ingin di situ warada ahadukum, ingin artinya ingin dia sudah melakukan sesuatu, udah beli kurbannya, maka sebaiknya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Apa hikmahnya? Tadi udah saya sebutkan, supaya kita cepat nyembelih kurbannya. Karena kalau kita nggak segera nyembelih kurban, udah risih nih, rambut udah gatal-gatal gitu kan ya. Kemudian udah panjang ya, kuku udah panjang gitu kan, supaya kita cepat sembelih kurbannya. Jadi itu jadi bukan sejak sekarang, tapi nanti sejak udah masuk bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ya, 10 hari sebelum Idul Adha. Yang kedua adalah untuk orang meninggal. Kurban untuk orang meninggal begini ya, ulama ada dua pendapat terkait dengan kita menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal. Tapi ulama sepakat boleh menghajikan orang meninggal, boleh bersedekah atas nama orang yang meninggal, dan boleh berpuasa mengqadhakan puasa orang yang meninggal. Itu ulama sepakat. Itu tiga itu ulama udah sepakat ya. Boleh menghajikan, saya kira udah paham semua. Orang meninggal kita hajikan atas nama dia ya. Nabi pernah mendengar salah seorang sahabat ya, dia menghajikan Syubrumah. Kata Nabi, apakah engkau sudah haji untuk dirimu? Belum. Hujja an nafsik thumma hujja an Syubrumah. Ente hajikan dirimu dulu baru hajikan Syubrumah. Ya. Hadisnya tidak menjelaskan apakah Syubrumah udah meninggal atau belum. Ya. Kalaupun belum, apalagi udah meninggal. Belum aja boleh, apalagi udah meninggal ya. Yang kedua, tentang sedekah. Sedekah hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ada seorang sahabat bernama Sa'ad, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya meninggal. Bolehkah aku sedekah atas nama ibuku? Qala na'am, kata Nabi, iya. Ayu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling baik untuk pahalanya buat ibuku? Qala ihfir bi'ran. Nabi mengatakan gali sumur. Fahafara bi'ran, lalu dia gali sumur. Wa qala inna hadha bi'ru ummi Sa'ad, dan dia mengatakan ini sumur pahalanya buat ibu si Sa'ad, ibunya. Jadi itu dalil sedekah. Yang ketiga dalil tentang puasa ada di Sahih Bukhari juga ya. Sahih Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, silakan dipuasakan. Jadi dibayarkan puasanya oleh walinya atau orang terdekatnya. Jadi itu dalil tentang tiga ini. Apakah kurban termasuk dari tiga ini?
Sebagian ulama mengatakan termasuk dari 3 ini karena kurban adalah ibadah harta. Ibadah yang menggunakan harta, sedekah ibadah harta. Artinya ibadah harta boleh diwakilin, boleh pahalanya untuk orang yang meninggal. Sebagian lagi mengatakan yang boleh cuma 3 ini, kurban tidak termasuk. Cuma itu aja ya. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Saya lebih cenderung mengatakan silakan ya. Tapi kalau untuk orang tua, apapun yang dilakukan oleh anaknya, otomatis orang tua dapat pahala tanpa harus di atas namakan orang tua. Kita sholat subuh berjamaah di masjid, pahala orang tuanya dapat. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami akan gabungkan tempat mereka di surga nanti dan kami akan berikan pahala anak cucu mereka kepada mereka, tidak dikurangin sedikit pun. Jadi selama kita memang beriman karena ngikutin orang tua, ya, karena orang tua yang ngajarin, orang tua yang nyekolahin, insya Allah orang tua dapat pahalanya karena sebab mereka kita berkurban. Jadi otomatis kalau orang tua tanpa harus kita atas namakan khusus untuk orang tua. Wallahu a'lam. Oke, cukup ya. Cukup kita sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.